tiap kali ada list yang keluar, gue selalu put my name on it. Oke. Jadi Termasuk yang di Indonesia atau enggak? kalau Indonesia kan enggak kan ya? Indonesia tanpa assignment, gue Udah lu selalu bilang gue berangkat. jalan, gue Oke. jalan gitu. Oke. Terus tiba-tiba jam 3 sore di tengah gurun, Oke. mobil striker gue tuh mental, Terbang ya. dung, banting, bang, pintu belakang copot, bukaannya itu motong kaki gunner. Reaksi pertama gue nyari sebelah kamera gue mana. Gue mau bergerak nih, gue mau keluar dari striker, tiba-tiba gue, apaan nih? Gue pegang potongan kaki, kaki doang gitu. Begitu gue lihat, sepatunya masih baru men. Keren sepatunya. Obrigado, obrolan Lex, gado-gado. Selamat datang kembali Sobat Obrigado di channel Obrigado. Kali ini saya Weda, kedatangan seorang kameramen yang cukup senior ya. Kalau saya bilangnya bukan senior tapi legend ya. Kameramen yang saya rasa nggak ada duanya di Indonesia. Kameramen yang menurut saya, karena saya pernah bertugas bersama dia, ya, yang paling berani di daerah konflik, ya. Kalau orang bilang kameramen perang gitu kali ya, atau kameramen spesial konflik. Dia adalah Andi Ricardi. Selamat datang Mas Andi. Gue manggil lo Andi, gue lo atau gimana nih? Terserah, enaknya aja deh. Ya kan gue biasa manggil lo botak. Iya, gue juga manggil lu botak kan, sama. Ya, tak. Oh tak, Di. Lo itu lahir di mana sih? Lahir besar di mana? Terus latar pendidikan lo tuh dulunya apa? Oke. Lu mau jawaban serius apa Ya terserah mau bercanda, silakan. Yang jelas semua orang tahu kalau gue lahir pasti di atas tempat tidur ya. Ya itu. Ya. Oke, gue lahir aslinya itu gue di Tegal. Oh lo orang Tegal? Numpang lahir, karena pada saat gue bokap gue dinas di Tegal, gue lahir, tapi itu cuma beberapa tahun karena terus gue pindah ke Jakarta. Oke, lu bisa ngapak dong bahasanya. Lah, Nyong. nyong tak ngerti ngomong kayak gue sih pokoknya lah. Ya pokoknya gampang lah ya. Iyalah. Lanjut. Nah, terus gue pindah ke Jakarta dan gue mulai sekolah di Jakarta, lulus SD. Kebetulan bokap gue pindah ke daerah Kalimantan nih. Kapolres di Ketapang, di Singkawang. Oh bokap lo? Iya. Nah setelah itu sampailah gue SMA kelas 1 di Ignatius Singkawang nih. Singkawang ya. Singkawang tempat yang kalau lihat ada Dayak Madura itu. Nah, itu gue udah familiar sejak tahun 77 tuh gue. Nah bokap gue pindah ke Riau. Gue capek men. Bayangin SMP itu gue punya rapot kalau nggak salah 3 apa 4 gitu. Dari sekolah yang berbeda-beda? Dari sekolah yang berbeda. Akhirnya begitu SMA kelas 1 gue bilang gue capek nih ngikutin bokap pindah ke Riau. Gue balik ke Jakarta. Gue nerusin sekolah SMA di Jakarta. SMA mana lu? Gue SMA-nya dulu sempet di SMA namanya Taman Siswa. Di mana itu Taman Siswa? Taman Siswa itu di Pramuka. Ya kalau cuman pendidikan ya begitulah kurang lebih. Gue sempat kuliah di beberapa kampus. Tapi ya adalah 1-2 hal anak-anak muda pada saat itu urusannya kalau nggak jauh dari. Apa? Maksudnya lu Badung? Gue Badung. Terus lu pindah-pindah? Pindah-pindah. Di DO nggak? DO nggak? Gue sempet DO. Tapi terus gue ngelanjutin lagi tahun setelah tua lah gue lanjutin cuman untuk ngejar dapet S1 itu doang. Jadi lu dulunya Badung? Badung banget. Badung. Gue nggak ada lah anak kolong yang nggak Badung tuh nggak ada lah. Nggak ada ya? Gak ada. Ada sih. Nah kalau memang ada, gue nggak yakin bahwa di besarnya dia punya mental dan mental yang tough gitu ya. Karena terus terang aja kalau dihubungkan dengan Badungnya gue zaman kecil dulu sama profesi yang gue jalanin, kalau gue nggak Badung gue nggak bisa
ngejalanin apa yang gue lakukan sekarang ini gitu. Lo nggak punya mental seperti yang Nah, pernah lo lakukan. nah, gitu ya. gitu. Jadi gue lebih respect ke orang-orang yang badung Oke. karena itu menunjukkan bahwa mental dia bagus. Ya, Asal sobat. jangan badung yang nggak bener aja. Sobat Ibergado, jadi buat anak-anak muda, badung ya, tapi jangan narkoba. Oh iya itu jangan. itu Jangan, jangan. badung-badung aja, Badung aja. Tapi jangan yang lain. Ya. bener. Terus, Ya udah, terus akhirnya gue selesai semuanya. Gue rasa itu cukup ya pendidikan gue. terus lu kan sekarang jadi kameramen. Ah. Awal muasal lo jadi kameramen tuh gimana? Gini, jadi dulu sebelum jadi kameramen tuh gue bekerja di sebuah PH. Oke, PH itu salah satu PH yang terbesar di Indonesia. oke, Jadi PH itu memproduksi TVC, TV komersial, Oke. iklan. Gue kerja di situ tuh 6 tahun dari tahun 91 sampai akhir 96. oke. Udah jadi kameramen atau? Oh belum. Belum, Waktu itu kerjaan gue adalah produser. Oke, Produser, kemudian naik jadi eksekutif produser, Oke. kerjaan itu. Jadi dealing gue tuh tiap kali ya sama kameramen, oke, sama orang lighting, sama DOP, sama Oke. segala macem lah. Pendetek bengeknya sama orang art director, wardrobe, talent, segala macem. Itu gue semua yang ngurusin. To produce sampai hal budgeting. Nah setelah itu gue kepikir ada tantangan baru yang datang. Kenapa? Gue ngelihat ada peluang karena waktu itu gue sempat ditawarin untuk kerja di AP. EP itu apa? AP itu Associated Press, news agency, kantor berita yang terbesar dan tertua tuh di dunia. Oke, Jadi kita berdiri sejak tahun 1847. oke, Gue ngeliat peluangnya di situ, tantangannya di situ adalah gue ada kemungkinan untuk bisa travel keliling dunia untuk melakukan hal-hal yang juga penuh tantangan. oke. Kalau di PH itu kan gue kerjaannya Ya udah di situ aja. syuting. Memang gue keluar karena pada saat itu kan Indonesia belum bisa bikin apa-apa. Jadi begitu selesai syuting dengan film 16 atau 35 mili, gue harus paling deket ke Singapura Oke, untuk processing, oke, untuk offline, online editing, color grading, Oke. digitizing sampai segala macam. Indonesia bisanya cuma ngisi voice over waktu itu. oke. Jadi semuanya keluar. Itu tahun berapa? 91 sampai 96. Oke, Jadi tantangan keluarnya ya cuman di Singapura atau Thailand oke, atau pernah sekali waktu itu gue ke Sydney karena klien gue lumayan gede budgetnya. Jadi mereka minta ke Sydney. As a producer gue harus nemenin dong gitu. oke. Nah tibalah peluang dan tantangan yang gue bilang tadi. Sebetulnya Kan tahan dulu, sebelum ke situ, lu kan di PH dalam tanda kutip ya, mungkin penghasilannya lebih besar apa gimana? pada saat gue di PH itu $1 itu 2.500 perak Oke, ya. Tapi begitu masuk di AP dengan penghasilan gue yang sedikit lebih tinggi. tinggi, Mhm. tiba-tiba Krismon. Oke, Ya udahlah, gaji gue tiba-tiba boom Oh, iya, kayak iya. ya kan? Iya. Karena rate gue waktu itu di AP masih pakai US. Oke, Gitu. Nanti akan ada penyesuaian nih tahun 2009 kalau nggak salah. oke. Jadi gue pakai US. Nah, lucunya Wet, bokap gue itu kan punya taksi. Taksi apa tuh? Dulu namanya Sri Medali, Oke, punya taksi. Nah, begitu gue keluar dari Axis 2000 tahun 96, aha, malu lah gue udah gede, udah bisa ini, gue decided untuk keluar dari kantor PH. Gue iseng. oke. Minum dulu, minum tak. Oke. Gue iseng nih, gue ngeluarin taksi bokap nih dari pool. Oke, Keluarin taksi, narik. Tapi narik itu juga iseng, gue cuman aha, buat apa namanya, killing time. killing time lah. Hmm. Jadi kalau ada penumpang, gue buka dulu kacanya, Bu, kemana? Ke Grogol. Aduh maaf Bu, gue nggak tahu. Dulu kan belum ada GPS. Kita mau pulang Bu ke pool, padahal gue nggak tahu. Oke, Ya dapat 3 tarikan, 4 tarikan gue pulang. Satu hari oke, depan Wisma Antara ada yang nyetop taksi gue, bule, Oke. bawa kamera. oke, Itu yang akan jadi bos gue, namanya Tim Deagle. oke.
Gue ajak ngobrol lah, pakai bahasa Inggris, ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, Andy, lo mau nggak kerja sama gue? Kerja bareng gue bahasanya. Oke. Terus kita sebelumnya kan dia udah ngobrol. Gue tanya, lu ngapain bawa kamera segala macam. Kita saling mengenal, saling memperkenalkan diri. Oke. Juga bilang gue juga punya background di PH, udah ngerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kamera juga. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya dia bilang, lu mau nggak kerja bareng gue? Bilang, boleh. Kapan? Sekarang, gue bilang. No, besok. Gue bilang, oke, kita ketemu di kantor. Itu tahun berapa? Itu tahun 97 awal. Oke. Oke. Terus akhirnya besok gue ke kantor masih di Wisma Antara. Datang. Sampai hari ini gue nggak pernah ditanyain pendidikan gue, KTP gue, background gue, apapun nggak ada, hitam di atas putih yang gue kasih. Oke. Nah di situ gue mulai nih bantuin dia. Jadi API itu adalah kantor berita terbesar dan tertua di dunia untuk teks, foto, dan radio. Oke. Tapi untuk TV, API itu baru dibangun tahun 94 kalau nggak salah. Dan dia mulai expand, mulai buka banyak kantor, salah satunya di Indonesia tahun 96. Oke. Jadi si Tim Digel ini, bule ini, dia satu orang untuk buka biro di Jakarta. Jadi gue bantuin. Nah, kerjaan gue cukup simple. Bantuin tim. Gue harus memastikan bahwa sebelum dia syuting tuh, belum keluar syuting, kameranya ada isi kasetnya, baterainya fully charge, tripod ready, backpack segala macam, baterai cadangan, kabel, segala macam ada. Gue angkat jalan. Artinya lo itu sebenarnya waktu itu bekerja membantu tim Digel as a fixer. No, as assistant cameraman. Asisten kameramen. Yes. Asisten kameramen sama fixer beda ya? Beda banget. Lanjut. Gitu. Nah, karena gue orangnya tuh, gue tuh orangnya selalu trying to pengen tahuan gue orangnya. Pengen tahuan, jadi gue berusaha untuk belajar dan penasaran gue tuh tinggi. Jadi dari situ, dari setiap hari yang gue jalanin sama tim, liputan ini, liputan itu, ada banyak hal yang gue pelajarin, dan itu pada akhirnya gue listing untuk sesuatu yang gue lihat, tapi gue nggak tahu untuk apa. Gue simpen, umpamanya kayak setiap gue lihat tim mau liputan, itu dia suruh gue, hey Andy, can you hold this white paper? Dia pegang, gue suruh pegang kertas putih. Nah, terus dia syuting segala macem. Udah, kita pindah ke ruangan, dia melakukan hal yang sama. Gue bingung. Itu buat apa ya? Gue write down, ini buat apa ya? Gue nggak bisa cari di Google. Zaman itu nggak ada Google. Bukan nggak ada, tapi isinya tuh belum apapun yang sekarang. Lu cari bagaimana caranya. 97 belum ada Google lah. Belum lah. Internet udah ada. Tapi nggak ada Google. Search engine tuh belum segitu. Nah, udah, terus umpamanya tiap kali press conference atau interview yang pakai bahasa Inggris, dia selalu ngeliat jam, dia tulis, dengerin, lihat jam lagi dia tulis gitu ya. Itu hal yang gue nggak tahu dan gue nggak bisa cari jawabnya. Tapi gue nggak sedikit tanya ke tim bos gue itu buat apa, karena gue tahu dia sibuk. Jadi gue ngumpulin nih, begitu ada waktu senggang, kosong, nggak ada apa, gue keluarin tulis pertanyaan gue. Tim, tiap kali lu sebelum syuting, lu selalu nyuruh gue begini, itu buat apa sih? Jelasin, ini white balance. Terus tiap kali ini lu gimana? Oh itu time code-nya gue rubah yang di kamera supaya sesuai dengan jam. Jadi kalau dia ada code bagus, gue nggak akan kehilangan, gue nggak harus nyari dari A sampai Z, tapi gue tulis sesuai jam gue. Oh di jam 11 lewat 14 detik. Ada code yang bagus. Ada time code yang bagus. Jadi banyak hal yang gue belajar. Sampai pada akhirnya rasa penasaran itu gue tuangkan dengan gue coba-coba syuting.
coba-coba syuting di belakang tim. Terus satu saat gue pas habis syuting, gue preview, tim lihat, Andy yang syuting siapa? Gue. Oh, lu tertarik? Gue bilang, apa salahnya? Oke. Dari situ dia mulai ngajarin gue. Oke. Dia ngajarin gue, lu syuting begini. Sampailah gue jadi hari ini. Oke. Nah, kan kalau nggak salah ya, gue pernah, kalau nggak salah, kamera zaman dulu tuh kan gede banget nih. Gede banget. Banget dan berat banget. Ya. Itu kamera apa sih? Apa bedanya sama yang sekarang gitu dah? Oke, zaman gue dulu itu adalah kamera analog ya, bukan digital. Jadi masih pakai tape, pakai kaset. Kaset kayak apa? Kayak Zaman gue tuh kasetnya segede gini men, namanya Betacam. oke. Nah sebelumnya itu ada Betamax, kemudian ada PAL. Oke. Ya. Itu adalah kamera-kamera analog. Oke. Yang pixel rate-nya tuh sangat-sangat rendah. Oke. Jadi gambarnya juga kualitasnya nggak bagus. Nggak bagus. Oke. Nah pada saat itu kameranya memang gede banget nih. Iya. Segini nih kameranya nih. Berat banget lagi. Jadi kalau lihat badan gue zaman itu, Iya. tanpa gue nge-gym pun, Iya. otot Lu gua waktu lu keluar nggak semua. jadi. Ya. Bayangin kamera ini paling enggak ini 13 kilo. Oke. Backpack gue paling enggak 25 kilo. Oke. Plus tripod gue yang segede gajah itu harus gue panggul sendiri. Dan lu tuh sendirian. Dan gue sendirian karena gue selalu one man show. Oke. Dimanapun gue liputan Oke. selalu one man show. Oke. Jadi waktu itu kalau ada orang tiba-tiba ada sales nge-gym nawarin ke gue, Pak nge-gym aja. Enggak, gue udah punya sendiri barbelnya segala macam. Ya itu saya pernah lihat nih Andi bawa kamera yang lama. Itu saya angkat emang berat banget sobat. Luar biasa nggak kayak sekarang yang kecil-kecil gitu ya. Terus tak. Jadi tak nih. Harusnya Andi ya. Tak. Ah udah tak aja. Tak aja tanya. Gue biasa manggil dia botak soalnya. Dia juga biasa manggil gue botak. Ini tak. Lu pertama kali kerja as a cameraman ya. Sebagai kameramen. Syuting. Di EPI itu peristiwanya eventnya apa? Oke, pertama banget itu syuting yang akhirnya Footage lu dipakai gitu. footage gue dipakai adalah, lu ingat nggak zaman 98 itu begitu Krismon meledak, ada sebuah kesempatan di mana mereka-mereka yang nggak punya kerjaan di Indonesia, di Jakarta karena mereka di Di PHK. itu pulang kampung difasilitasi gratis naik kereta. Oke. Oke. Dan setelah gue research, ngecek segala macem, itu mereka berangkatnya pagi, men. Oke. Dari stasiun Gambir jam 4 pagi. Oke. Lu tahu dong bule, sudah liput jam 4 pagi. Males. Males. Akhirnya gue bilang, ya udah tim, gue aja yang syuting. Terus dia bilang, really? Ah, Gue bilang, ya kita coba deh, kalau bisa dipakai, kalau enggak. kalau enggak gitu ya. Oke. Gue syuting jam 4 pagi, men. Oke. Gue syuting jam 4 pagi itu, gue ngabisin kaset itu 2. Kaset Oke. itu satu kaset tuh isinya 60 menit. 60 menit, Jadi 2 oke. jam. Itu gue habisin. Oke. Jadi gue bener-bener, di situ gue bener-bener bereksperimen. Oke. Oh, gue bikin low shot, gue Oke. bikin pan, gue bikin top shot, gue naik ke atas. Pokoknya semua lah, gue keluarin semua yang ada di otak gue kan. Aha. Udah, begitu gue balik, si tim bilang, ini lu semua yang syuting? Iya. Iya, kenapa? Gila lu syuting 2 kaset. Ya lu pakai, barangkali ada yang bisa dipakai Oke. atau barangkali nggak dipakai. Bukan, gue bingung, ngeditnya bingung. Lu kenapa bingung? Gambarnya bagus semua, Oke. angle-nya bagus semua. Oke. Gue bilang, yakin lo? Iya, lu kok kepikiran bikin low shot, lu kepikiran bikin top shot, lu kepikiran bikin ini. Dia bilang, gue coba-coba aja mumpung gue ada kesempatan. Oke. Diedit lah gambar gue. Malamnya gambar gue nongol di CNN, men. Oh. Wah, Senang langsung banget gue dong yang lu. histeris banget. Wih, men, gambar gue nongol di CNN gitu kan. Oke. Ya kayak merasa bahwa, oh gambar gue diakuin nih. Gitu. Nah, itu kan pertama kali lu masuk tuh di CNN lah ya, dipakai sama EPI. EPTN atau EPI ya? Nah waktu itu namanya EPTN. Jadi EPTN itu adalah sister company-nya EPI. Oh, oke. Jadi EPI dulu membentuk sebuah
perusahaan baru namanya APTN. APTN. APTN itu Associated Press Television News. News, oke. Jadi APTN itu adalah sister company-nya. Oke. Tapi belakangan ini sejak kalau nggak salah 2000 berapa ya 14 kalau Udah nggak ada lagi APTN. itu dijadikan sebuah divisi di AP sama halnya dengan foto dan teks. Oke. Nah, lu kan masuk tuh ya, tahun segitu lu masuk. Tadi nih yang gue mau nanya, lu tuh kok tahu sih ada panning, ada pan, apa tadi headshot atau apalah itu, low angle, top angle, itu lu belajar dari mana? Otodidak. Otodidak. Karena lu ngeliatin tim. Salah Atau satunya gimana? ya, kan gue udah bilang tadi bahwa gue nggak punya background jurnalistik sama sekali, apalagi news ya. Oke. Jadi gue punya banyak pertanyaan yang kadang gue bisa dapet jawabnya, kadang nggak bisa. Oke. Yang nggak bisa itu gue tanya tim. Oke. Gitu. Jadi gue mulai ngerti, panning itu apa dan gunanya untuk apa. Oke. Tilt up, tilt down, Oke. zoom in, zoom out. Oke. Itu cuman variasi gambar aja supaya lo nggak bosen gitu. Tujuannya ya adalah bahwa kita ada keterbatasan waktu edit untuk berita di TV. Gitu. Katakan umpamanya kalau ada sebuah ruangan seperti ini, ruangannya umpamanya, tapi lu nggak bisa masukin dalam satu frame. Oke. Sementara lu sangat ngelihat bahwa shot itu menarik, Oke. tapi lu nggak bisa masukin dalam satu frame. Aha. Ya optionnya adalah lu bikin pen Oke. untuk nunjukin, ini ruangannya, ini aktivitasnya, kayak gitu-gitulah. Pendo, maksudnya pendo gerak gitu ya? Ya ke kiri ke kanan. Oke. Ya. Kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab itu gue tanyain tim. Oke. Gitu. Jadi itu pada saat gue punya waktu melakukan syuting itu, gue praktekin semua yang gue bisa, gitu. Yang gue pelajaran-pelajaran yang gue dapet dari itu. Di titik itulah lu mulai jadi kameramen EP. Sebetulnya gue nggak berani bilang bahwa gue jadi kameramen, karena untuk jadi kameramen itu lo juga harus punya ini. Oke. Gue bisa bilang bahwa saat itu gue jadi kamera operator. Kamera operator. Oke. Karena kamera operator itu adalah tingkatan paling dasar Oke. seorang yang nantinya akan dibilang Disebut kameramen. Oke. Karena kamera operator itu kan adalah orang yang bisa mengoperasikan kamera. Kamera, oke. Ya. Tapi apakah orang yang bisa mengoperasikan kamera itu akan jadi kameramen? Aha. Itu tergantung apakah dia punya ini, Oke. apakah dan dia juga punya Punya mata. Gitu Ya. ya. Oke. Nah, karena apa? Karena kalau seorang kameramen untuk di news, begitu lu diserahin kamera, lu tahu apa yang mesti lu lakukan, Oke. based on apa yang dibutuhkan produser. Oke. Gitu. Gue mau bikin story tentang ini. Oke. Berangkat, dilepas, dia tahu, dia butuhnya story tentang, katakan penyelundupan ilegal lah. Dia Oke. tahu shotnya ini tanpa harus dikasih tahu. Oke. Berarti itu dia sudah punya Punya inilah ya. skill untuk skill mikir, dan dia bisa membuat gambar yang bagus, punya mata yang bagus, kayak gitu-gitu. tingkatannya udah bukan kamera operator lagi. Ya, Oke. jadi pas saat itu gue cuman bisa syuting, ngambil gambar, ini hasilnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian berjalannya waktu, kemudian gue mulai belajar. Oke. Oh, berarti gue harus punya inisiatif untuk ngambil news, karena nggak selalu news agency itu kan nggak selalu didampingi orang lain. Betul. Nggak ada reporter, nggak ada apa. Jadi gue belajar dari situ sampai akhirnya gue berani mengikrarkan diri sebagai seorang kameramen. kameramen. Oke. Itu tahun berapa? Nggak lama dari Lu tadi kan kejadian start itu, 97 ya? 98. 98 awal. Kemudian pas kejadian rame-rame kamera Soeharto, Aha. itu gue udah dilepas sendiri. Oh, oke. Bahkan 2 hari 2 malam nggak tidur Pada saat itulah lo jadi seorang kameramen sampai hari ini. sampai hari ini. Oke. Ini tak. Kan sorry sobat Obrigado. Saya tahu tadi saya bilang di awal bahwa Andi ini salah satu kameramen news, ya, kameramen jurnalis yang menurut saya, karena saya pernah bekerja bersama-sama dia, salah satu kameramen yang paling berani kalau di daerah konflik. Masa sih? Ya katanya orang juga gitu sih. Kalau gue kan
di depan mata gue ya. Oke, I take it as a compliment. Ya, jadi coba dong ceritain lu pengalaman lu deh yang paling lu kan pernah ke, gua rasa lu semua konflik ada ya. Ambon, Sampit, Papua, Aceh. Lu pernah ke Afghanistan, Lebanon, ke Irak, lu pernah dibom kena tulang rusuk patah dan lain sebagainya gitu kan. Ceritain lah. Yang paling nggak yang di dalam negeri deh. Yang lu yang paling menegangkan menurut lu tuh apakah ada banyak konflik nih? Ya kalau lo sebutin satu-satu yang lo tadi bilang itu ya mungkin ini bisa jadi pelajaran 2 semester kali. Iya, ya singkat-singkat aja. Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri semua bersih ya, nggak ada yang gue lewatin mulai dari Aceh dari zaman Dom gitu ya. Aceh, Papua, Poso, Ambon, Oke. kemudian konflik Dayak Madura, di Sampit ataupun di Sambas, ya, semua udah gue sapu bersih lah. Oke. Termasuk di tim-tim ya. Di tim-tim apalagi, Oke. tim gue rasa kalau sekarang lu balik ke, kita pernah jalan bareng di tim-tim, Yeah. lu tahu bagaimana Ya. kita kerja bareng di sana. Jadi tim-tim juga salah satu. Kemudian gue pernah beberapa kali ke Afghanistan, 4 kali mungkin. Oke. Pernah ke Irak beberapa kali. Oke. Gue pernah ke Fiji. Oke. Gue pernah ke Lebanon, Kashmir, banyak. Banyak. Gua nggak bisa ini. Yang gue belum pernah pergi itu Syria. Oke. Karena itu kebijakan kantor untuk nggak ngirim orang ke Syria. Tapi lu pengen kalau mau, kalau boleh Kalau boleh mau sampai hari ini. sampai hari ini. Tapi Syria sekarang udah mulai cooling Oke, down. calling down. Oke. Kemarin sempat mau dikirim ke Ukraine, Oke. masuk dalam list, tapi akhirnya belum dikirim sampai sekarang. Oke. Gue kemarin baru aja memperbarui paspor yang gue diemin mati sejak pandemi. Oke. Nah, paspor jadi hal yang Yeah. paling nggak berguna. Oke. Kemarin begitu ada serangan Israel ke Gaza, gue tuh bikin paspor sehari jadi, Oke. karena gue akan dikirim ke sana. Tapi ternyata nggak bisa karena perbatasan Rafah yang dulu Oke. pernah gue lewat itu udah ditutup. Mhm. Sementara paspor Indonesia nggak laku di Israel, nggak bisa terbang ke Tel Aviv, jadi sampai sekarang gantung. Oke. Gue nggak pergi. Jadi dari banyaknya penugasan-penugasan itu, Itu yang lu yang pilih atau gimana? nggak. Di AP nggak pernah ada pemilihan gitu. Gue datang berangkatin dong gue gitu. Masa nggak bisa? Enggak, gini. Di AP itu nggak ada yang namanya penugasan. Assignment itu nggak ada. Jadi umpamanya kayak sekarang lagi rame nih Ah. di Gaza umpamanya. Terus AP butuh orang di Gaza. Dia nggak akan bilang, Andy, lu berangkat dong. Ah. Atau Jerry, lu berangkat dong. Enggak. Tapi dia akan ngeblas email. Oke. Siapa yang mau berangkat? Kita butuh 2 orang untuk ke Gaza. Oke. Dan saya butuh orang berikutnya untuk Rolling. Oke. Siapa yang tertarik coba tolong diisi listnya. Oke. Jadi itu bentuknya adalah volunteer, Oke. sukarela. Sukarela. Kenapa? Karena EP itu banyak banget wartawan yang mati. Oke. Jadi mungkin dia menghindari bahwa EP itu mempush wartawan untuk pergi ke daerah konflik. Jadi dia caranya adalah memberikan kesempatan bagi yang mau. Oke. Nah, tiap kali ada list yang keluar, gue selalu put my name on it. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi Termasuk yang di Indonesia atau enggak? kalau Indonesia, Indonesia kan enggak kan ya? Indonesia tanpa assignment, gue Selalu selalu bilang gue berangkat. jalan. Gitu. Oke. Jadi akhirnya lama-lama mereka tahu nih setiap ada list kenapa Andi mau. Oke. Gitu. Oh berarti mereka tahu bahwa Andi tuh lebih suka ada di daerah-daerah seperti itu. Oke. Jadi tiap kali ada kebutuhan di sebuah tempat konflik, list itu gue akan selalu masuk di dalam list yang disebar sama mereka. Iya. Pertanyaannya gini, Tak. Kenapa sih lu seneng yang di daerah konflik gitu? Ada apa gitu? Kan kalau nggak kan lu ya gue juga pernah di daerah konflik, sering juga gitu. Maksudnya kalau lu sendiri nih, lu itu keinginan adrenalin junkies gitu ya atau apalah gitu. Kan lu kan syuting orang berdarah, orang ditembak dan segala macem.
apa itu addicted atau apa? Kenapa lu selalu ngajuin gitu atau apalah itu namanya? Gue nggak tahu ya. Jadi begitu satu kali pada saat gue join di AP itu kan gue langsung mengalami kejadian Soeharto jatuh, Ya. di mana kerusuhan pecah di mana-mana, kekerasan timbul, penganiayaan segala macam. Oke. Setelah itu Soeharto masih berjalan dengan adanya rusuh di banyak tempat, timbullah Timur Timur. Ya. Gue masuk di daerah itu. Begitu gue masuk di Timur Timur, kok gue merasa bahwa gue enjoy. Dunia lu di sini. Iya. Dunia kita di sini. Nah, lu tahu dong bagaimana dulu waktu kita di Timur Iya. Timur, orang-orang kabur karena suara tembakan, kita masuk, gitu Iya, kan. betul. Gue merasa enjoy di tempat itu. Enjoy dalam maksud gue adalah gue merasa gue bisa ngeblend di situasi seperti Oke. itu. Soal takut pasti, gue Pasti. bukan Superman, Ya. ya pasti ada rasa takut. Tapi begitu gue udah masuk ke situ dan gue mulai bisa enjoy, itu gue ngerasa ini dunia gue nih, Oke. gitu. Oke. Nah, kalau gue urutin kan 98 Harto, Atau 99 Timor. Timor. Belum selesai, Ambon pecah kan. Ya. Ambon pecah. Pas Idul Adha kalau nggak Ya. salah pecah. Sempit. Enggak, setelah itu Sampit setelahnya ya. Ya. Setelah itu urutan gue berikutnya adalah gue diuji keluar Oke. ke Fiji. Oke. Kenapa di Fiji? Pada saat itu tuh Fiji lagi kudeta. Oke. Temen gue yang namanya Jerry Harmer itu ditugaskan sana dan ketembak. Oke. Butuh replacement. Oke. Ngeluarin list, gue masuk. Oke. Oke, gue coba. Gue cuman challenge myself lah, gue tantangin diri gue sendiri. Gue bisa nggak sih liputan konflik di luar? Oke. Oke, Andi lu pergi, gue berangkat. Terus gue lihat apa yang gue rasain di Timur sama. Gue juga enjoy nih, padahal bang. Iya. Ya udah, terus akhirnya gue tahu bahwa mungkin dunia gue di sini nih. Oke. Jadi gue mulai enjoy. Oke. Setelah itu dari Fiji gue pulang, kemudian mulailah itu meletus yang namanya Papua lah, yang namanya Poso Aceh lah, lah, Aceh, Poso ya. segala macam itu udah gue sikat habis. Ya. Jadi kalau lu tanya gue kenapa gue suka di daerah itu, gue cuman akan bilang bahwa ya why not gitu loh. Gue merasa enjoy aja di situ. Iya, karena menurut gue kecenderungannya gini lah. Lu mungkin kameramen yang dilahirkan dari situasi konflik di mana-mana. Karena lu sudah terbiasa, jadi lu enjoy aja. Kan banyak nih kejadian ya, orang kayak gue fotografer lahir di tahun 98. Sebagai fotografer, lu juga kameramen lahir di tahun 98 di mana kerusuhan segala macem. Yang gue lihat tuh rata-rata ya kayak lu itu. Cuman jarang banget kameramen, kalau fotografer banyak. Ya. Kameramen yang kayak lu jarang gitu. Lu udah kemana-mana, mungkin karena lu kerja di EP ya. Atau Iya. apa gimana, karena ada kantor berita lain juga kayaknya nggak kayak lo juga gitu. Kalau mungkin kalau kita lihat ya sampai hari ini yang masih turun ke lapangan, angkatan gue 2000 angkatan gue di 98 mungkin nggak ada lagi men. Iya, Gue satu-satunya. Cuma lo doang. Iya. Lu paling tua. Gue paling tua dan bahkan gue nggak ada satu orang pun yang kenal. Hah. Jadi pernah gue pas liputan di satu tempat dibilang siapa sih tuh Oke. siannya udah tua gitu baru join jadi 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 wartawan. Gue like oh my god. Oke. Iya. Jadi nggak ada yang gue kenal. Oke. Jadi gue Malah mereka nyangkanya gue lu kameramen gitu. baru Oke. yang Ya. itu. Jadi ya mungkin gue udah satu-satunya lah angkatan 98. Kalau umpamanya fotografer masih beberapa yang gue kenal dari angkatan gue. Tapi untuk kameramen semuanya udah pada jadi bos lah kebanyakan. Ya, kalau lo kan nggak mungkin jadi bos ya. Ya gue gak mau. Ya. Kagak enak jadi bos. Terus lu pernah ke Afghanistan, embedded, terus vehicle lu kena roadside bomb ya atau apa? Ya dulu itu gue kena ranjau ya. Kena ranjau. Ranjau. Bisa lu ceritain nggak detailnya? Detailnya? Iya dong. Oke fine. Nah. Jadi gue waktu itu tuh embedded ke US troops.
itu tahun 2000. Ini Afghanistan gue yang keberapa ya? Keempat apa keberapa? Keempat kayaknya yang terakhir. Itu gue embedded di US Troops, itu di brigade keempat, Fort Brigade. Fort Brigade. Oke. Itu di mana? Nah itu namanya di daerah namanya Spin Boldak, itu di Oke. Kandahar. Kandahar. Oke. Jadi kenapa gue berangkat ke sana? Jadi sebetulnya itu adalah brigade yang menggunakan armored car, apa sih namanya, kendaraan lapis baja, namanya Striker. Oke. Nah Striker ini adalah kendaraan yang sebetulnya didesain dan akan dikirim tuh ke Irak. Oke. Nah, Striker ini sebetulnya di-assign atau akan dikirim untuk ke Irak, ya. Nah, tiba-tiba ya Amerika kan kalau mau perang lama, men. Yeah. Jadi begitu dia mau nyerang negara ini, dia belajar dulu topografinya kayak apa, segala macam. Oh, senjata yang tepat begini, kita nggak punya, kita bikin dulu. Nah, itu Striker itu sengaja dibikin untuk Irak. Oke. Kenapa Irak? Musuh paling besar Amerika di Irak itu adalah RPG, pelontar granat. Ya. Jadi banyak kendaraan-kendaraan Amerika yang di Irak tuh banyak yang hancur dan tentaranya yang mati itu karena RPG. Oke. Gitu. Jadi Striker itu seluruh bodinya itu dibuat dari bahan Kevlar. Oke. Jadi dia bisa absorb. Oke. Dan bodinya itu semua nggak ada yang lancip-lancip. Oke. Semuanya bulat. Semuanya melengkung lah. Melengkung. Jadi dia kalau kena RPG, dia biasanya RPG-nya meleset, meledaknya di mana. Ataupun kalau meledak di situ, dia masih terabsorb dengan si Kevlar itu tadi. Gitu ya. Dikirimlah ke Afghanistan. Oke. Nah gue berangkat karena itu adalah brigade pertama. Striker yang dikirim ke Afghanistan untuk memerangi Taliban. Karena mungkin ya Amerika gue udah jadi mau kirim kemana nih, Irak udah nggak bisa. Nah itulah makanya gue ngajuin diri untuk berangkat dan mereka berangkatlah gue di sana. Nah pada saat gue di sana itu ya gue embedded sama Fort Brigade itu. Embedded tuh maksudnya Gue jadi satu sama tentara Amerika, gue tinggal lu di adalah situ. bagian dari tentara itu. Tentara itu. Sebagai kameramen Wartawan. jurnalis. Tapi enaknya bahwa di Amerika di AP ini, walaupun gue embedded, gue bebas mau reporting apapun, selama itu independen, selama gue nggak menciptakan kasus, tapi kasus itu ada, gue angkat, walaupun itu ngehajar tentara Amerika nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Karena kan sebetulnya jurnalis yang baik itu kan hanya menyajikan fakta, tanpa opini, tanpa asumsi, tanpa tendensi dan segala macam. Nah, gue embedded lah sama mereka. Satu hari, gue dapat informasi bahwa kita akan melakukan patroli sekaligus kita mengecek sebuah tempat yang diyakini itu adalah markas Taliban. Ya. Gue berangkat lah bersama mereka. Jadi ada 6 striker itu konvoy. Lo ke striker keberapa? Gue di striker kedua. Oke. Jadi di striker pertama, terus striker gue, terus striker 3 tuh striker komandannya. Komandan. Nah striker itu kan sempit, men. Jadi gue tuh di dalam striker itu Lo ada gak sih fotonya? Kirim gak sih? Di dalam striker? Enggak ada. Enggak ya? Yang lo kirim ke gue? Enggak ada striker yang hancur, tahu gue kirim apa? Enggak. Terus? Anyway, jadi saking sempitnya di dalam striker itu. Oh, satu lagi. Gue waktu itu sama fotografer Emilio, salah satu fotografer gede di dunia, terbaik di dunia berapa kali. Dia pernah diculik di Gaza. Itu namanya Emilio Morenati, lo mungkin kenal.
Dia base di Pakistan tapi asalnya dari Barcelona, Spanyol. Dia itu jalan lah sama gue. Oke. Dalam satu striker nih lu berdua. Oke. Dalam satu striker itu berdua. Karena saking sempitnya, gue tuh duduknya adep-adepan sama si Emilio. Saking sempitnya lu nggak bisa adu dengkul, tak. Oke. Lu harus buka kaki lu, Jadi, ngangkang. adu paha. Enggak, kaki gue yang satu masuk di antara dua kaki dia, Oke. kaki dia masuk di antara dua Oke. kaki gue. Saking sempit. Saking sempitnya. Udahlah, waktu itu jam 3-an lah Sore. sore. Oke. Habis nggak berapa, ngecek berapa tembakan segala macem. Terus tiba-tiba jam 3 sore di tengah gurun, angin sepoi-sepoi, kena AC dari striker, ngantuk-ngantuk gitu, tiba-tiba Oke. mobil striker gue tuh loncat, Naik mental, terbang ya. banting, bang, Oke. kebanting semua. Oke. Pintu belakang itu kebuka, Oke. copot. Bukaannya itu motong kaki gunner. Oke. Jadi kan ada di striker itu, di belakang di sebelah gue, itu bisa muatnya 3 orang. Oke. Jadi satu penumpang jajar gitu ya. Nah yang ketiga ini gunner. Gunner. Oke. Gunner itu dia berdiri Oke. selama operasi, kepalanya doang yang keluar, Yang keluar dari lubang, striker. Oke. megang senjata, kakinya di dalam, Oke. kiri kanan. Oke. Jadi begitu kebuka, asumsi gue ya, Aha. itu motong kakinya 4 kaki itu. Oke. Gunnernya 2. Kadernya 2, Oke. kakinya 4-4-nya putus. Ing. Udah begitu, bang gitu, sepi itu, nggak ada suara. Gue cuman denger orang berdesah. Oh my God, I'm gonna die. Oke. I'm gonna die. Gitu. Ada lagi yang teriak, help. Oke. Wah, gue kan pakai kacamata gue nggak ada. Reaksi pertama gue nyari sebelah kamera gue mana. Kamera gue nggak ada, kacamata gue hilang. Oke. Terus gue nyium bau bensin, bau solar. Wah, udah, gue mau bergerak nih, gue mau keluar dari striker, tiba-tiba gue, apaan nih? Gue lihat potongan kaki, men. Gue pegang potongan kaki, kaki doang gitu. Begitu gue lihat, sepatunya masih baru, men. Keren sepatunya, sepatunya masih baru kan. Kaki. Waduh, gue kan plus, jadi gue nggak bisa ngeliat jelas. jarak deket. Tapi kalau jarak segini, gue masih jelas. Apalagi segini, jelas banget. Kaki, gue nengok, cuman badan gantung gitu, bawahnya tuh darah ngocor dari badannya dia kan. Gue pegang, basah gue nih. Udah, begitu gue mau bergerak, nggak bisa bergerak, men. Sakit banget. Belakangan gue tahu rusuk gue 4 patah, sini 3, sini 4. Kaki gue nggak bisa bergerak, ankle gue dua-duanya patah. Begitu gue paksain ngerangkak, gue menjatuhkan diri dari striker itu. Gue teriak medik, gue teriak medis kan. Begitu gue teriak medik gitu, 5 striker yang lain nembak, men, ke segala arah. Bang, semua ada sekitar 5 menit lah tembakin. Karena itu prosedurnya. Takut bahwa kita dalam keadaan itu tuh sedang disergap, di ambush. Jadi mereka nembak segala arah to make sure untuk mastiin bahwa kita nggak ada dalam sergapan. Setelah nggak ada tembakan balasan, baru mereka keluar semua. Tim medisnya keluar semua, nolongin semua. Ada yang mau nolongin gue, lu nggak bisa tolongin gue di dalam. Lu nggak sempet unconscious ya atau pingsan? Enggak ya? Gue tetap sadar. Black sadar. Gitu enggak ya? Enggak. Gue malah Gue malah sempat ngambil foto beberapa, Oke. tapi gue nggak bisa share karena foto itu diambil EPI, Oke. dipakai buat EPI. Jadi mereka yang lagi tentara lagi disuntikin morfin segala macam. Begitu ada mon yang datang ke gue bilang no, lo nggak perlu tolong gue, lo tolong yang lain, itu lebih parah.
Jadi dalam striker itu dari beberapa orang yang ada, yang punya kaki itu tinggal gue sama driver. Oke. Yang lain kakinya putus. Emilio kakinya putus satu. Oke. Dah. Begitu gue ngeliat sekeliling gue mau ngapain nih ya. Udah semuanya sibuk tuh. Mop 5M. Gitu. Morfin 5 ampul. Hantem. Jab. Gue ngeliatin tuh. Si dokter lagi menangani kakinya yang putus. Sebetulnya kaki putus tuh kan gak bisa bikin orang mati. Yeah. Yang bikin orang mati adalah kalau dia kehabisan darah. Oke. Karena kan aorta yang putus itu kan nggak bisa disambung. Gimana caranya lu menghentikan gitu kan. Udah hebatnya kalau di Amerika itu bahwa security, keselamatan, penanganan itu selalu nomor 1 diutamain. Oke. Jadi nggak sampai 5 menit men. 5 helikopter tuh terbang beriring-iringan, landing di deket gue. Udah diangkat, set, masukin helikopter masuk gue. Bawalah ke field hospitalnya Amerika di Kandahar. Oke. Begitu landing, itu nggak perlu si A bawa yang mana, si B bawa yang mana. Jadi begitu helikopter pertama landing, jadi mereka udah berkomunikasi sebelumnya. Gue ada 5 pasien. Ini yang paling parah nih gitu. Yang pasien pertama begini, tindakan yang sudah dilakukan ini. Ya. Pasien kedua ini, pasien ketiga ini, sampai pasien gua. Yang pasien 2 gue ikat pakai tourniquet supaya pembuluh darahnya nggak terus ngalir. Jadi udah ada SOP-nya lah. SOP-nya. Jadi begitu datang tuh C1, C itu buat chopper ya. Chopper 1 gitu. Masuk set, 2 set bawa semua. Jadi begitu dibawa masuk, nah ini ada hal yang lucu nih. Gue sebelum berangkat untuk patroli, kan gue sering ke field hospital, bikin story lah. Tentara yang luka dari luar, terus masyarakat yang luka, segala macam. Jadi gue kenal baik sama dokternya, si George, Dr. George. Sering bercanda. Nah begitu satu hari gue keluar dari helikopter, begitu masuk, dibercandain kan Jan. Andy, what are you doing here? Andy lu ngapain di sini? Tapi gue udah itu lo baju lo berdarah-darah. di atas berangkar kan. Terus dia sambil ketawa aja. Andy, what are you doing? Rupanya dia tahu bahwa penyakit gue, sakit gue minor lah. Nggak serius. Jadi dia bercanda. Begitu sampai dalam rumah sakit, nggak pakai babi bu dengan guntingnya itu dibabat semua pakaian gue sampai celana gue. Sampai telanjang bulat gue, sampai celana dalamnya dibabat semua habis. Baru dia bawa kayak ronsen portable. Tempelin dada gue. Oke, Andy, you got 4 ribs broken sebelah kanan, 3 ribs sebelah kiri. Terus kaki lu patah, ankle-nya dua-duanya. Jadi yang apa namanya? Yang dudukan tumit. Dudukan lah kayak gitu. Kan dari kaki ke telapak kan begini posisinya kan. Itu pecah dua-duanya, patah. Ya udah, terus Emilio, gue kan sebelah gue persis, kakinya hancur, tinggal serabut gitu men. Mulai dari tungkai, di atas tungkai sedikit ke bawah. Gue bilang, Dok, I need to talk to my boss. Terus, dipinjemin handphone dia. Lo nggak bisa pakai handphone lo di sini karena nggak safe. Ini handphone safe yang nggak disadap siapapun. Gue telepon ke si bos gue perempuan. Gue bilang, bos, look, kita kecelakaan, kita kena mungkin ranjau. Gue luka, Emilio parah, kemungkinan kakinya dipotong, but I don't know, gue bilang. Kaget, bos gue kan perempuan Filipino, orang religius, yang ke gerejanya tuh nggak cuma seminggu sekali, tapi berkali-kali. Begitu dengar gitu, Pak kaget. Gue bilang, Andy, what happened Andy? Gue buat boro-boro buat ngomong, buat napas aja sakit. No, talk to doctor. Gue kasih ke dokternya. Udah, dia ngomong gue nggak tahu. Udah, jadi lagi sukanya gue dengan Epi adalah bahwa dia itu nggak mikirin hal lain kecuali keselamatan. Jadi begitu ada kejadian itu, malamnya sore itu langsung kan kita ditanganin semua sama dokter lapangan kan. Tiba-tiba pagi jam
9 atau jam 9 waktu lokal lah. Gue dijemput Oke. sama pesawat Medivac ya, medical evacuation. Mau dibawa ke Dubai. Oke. Jadi dalam pesawat itu isinya cuma 2 tempat tidur, 2 dokter, 2 perawat. Nah, masuklah gue ke sana. Dibawalah pesawat. Jadi dokter yang ada tuh dokter anestesi sama dokter bedah, Oke. sama 2 perawat. Oke. Jadi terbang ke sana kita, si Emilio tuh operasi. Wih, itu pesawatnya apa? Gue nggak tahu pesawatnya apa. Oke. Maksudnya jenis pasti pesawatnya. di dalam pesawat dia dioperasi. Iya, pesawatnya itu kalau Medivac kan Medivac medical yang pasti evacuation. Ada semua fasilitasnya, fasilitas. oke. Tergantung kita pesennya. Ini pasiennya kenapa nih? Oke, gede atau kecil pesawatnya? Ya lumayan. Se-Hercules. Enggak se-Hercules lah. Lebih kecil lagi. Mungkin seperti ukuran apa ya? 2 kali Cessna lah. CN235. Lebih gede sedikit. Oke. Lebih gede sedikit. Oke. Jadi kita bahkan begitu sampai Dubai pun nggak buru-buru landing. Oke. Karena belum selesai Belum selesai. operasinya. Jadi kita muter di atas saya itu sejam lebih tuh. Di operasi, pertolongan pertama udah berhasil dilakukan di field hospital itu. Menutup simpul-simpul darahnya itu. Terus dibungkus, nah di pesawat dirapiin. Udah landing bawa ke rumah sakit. Oke. Nah di rumah sakit itu, rumah sakitnya itu udah kayak hotel men. Oke. Mewah banget. Jadi di rumah sakit gue yang fotonya gue kirim itu ada kamar. Sebentar, Dek. Coba dong tolong ituin ditayangin rumah sakitnya. Pas Andi lagi di rumah sakit di Dubai itu pas patah ini ya. Nah ini ya. Oke. Jadi ini bagian kamar ya. Oke. Bagian kamar. Tapi di luar itu ada ruang tamu. Oke. Ada ruang tidur yang buat nunggu Tunggu gitu. ya, VVIP lah ya. Nah. Oke. Dibawa ke situ. Terus si Emilio masih terus dioperasi. Rumah sakit itu dioperasi terus. Masih di dalam pesawat. Sejak turun dari pesawat, Oke. itu kan dibawa ke rumah sakit. Oke. Nah di rumah sakit itu pun dia masih operasi terus. Oke. Nah salah satu dokter yang operasi pun itu adalah dokter bule yang sengaja diminta IP untuk operasi itu. Oke. Jadi benar-benar taking care lah, benar-benar diperhatiin lah. Sementara gue diapain? Nggak diapa-apain. Ya karena lu patah tulang rusuk doang nggak kelihatan lagi. Gue tanya dong sama dokternya, dok, gue nggak diapa-apain. What next? Gue bilang, lu mau ngapain nih? Ya Andy, you know what? Lu tuh cuma patah rusuk. Cuma men, Oke. padahal dia nggak ngerasain betapa susahnya gue napas, baru ngomong gitu. Lu cuma patah rusuk dan patah kaki. Oke. Untungnya rusuk lu patahnya tuh nggak membahayakan. Oke. Yang membahayakan kalau Ya, lu yang patah, nusuk ya. keluar dari jaringan otot. Aha. Nah itu kan bahaya tuh, karena bisa nusuk jantung, bisa nusuk paru-paru. Ini enggak, jadi cuma lu patah, klak, tetap di situ. Oke. Dan itu tuh bisa sembuh sendiri gitu. Oke. Jadi nggak perlu diapa-apain. Ya tapi kan sakit. Nih, sebotol men, Apa? painkiller. Kirain morfin. Kasih painkiller. Nih, buat supaya lu nggak sakit. Oke. Terus gimana kaki gue? Kaki lu itu tuh patah di tulang rawan. Oke. Ya. Jadi posisi lu yang di mangkoknya itu pecah, jadi bergeser. Oke. Selama itu dibalikin, tulang rawan lu akan tumbuh lagi. Oke. Gue bilang, nggak di gips atau diapain. Nggak, kalau di gips dia nggak akan, perkembangannya nggak akan maksimal karena kejepit sama gips. Yeah. Terus lu apain? Nggak gua apa-apain. Terus kalau sakit, nih painkiller yang gua kasih lu tadi, lu minum. Oke. Ya, terus gua ngapain di situ? Ya. Bini gue nyusul, diberangkatin kantor, segala macam nyusul. Ya udah, gue minta pulang. Oke. Gue nggak diapa-apain, gue mendingan di rumah. Oke. Udah minta pulang, gue berangkat. Gitu. Nah, si Emilio juga beberapa hari di situ. Setelah selesai, dia terbangin ke mana ya? Barcelona. Bukan, ke Amerika. Oke.
Dia operasi gede di sana, pada akhirnya ke Sacramento. Dia operasi gede di sana, dipotong proper sampai berlatih jalan. Dia punya 3 kaki sekarang. Oke. Satu Blade Runner Oke. yang kayak buat lari, Oke. satu lagi kaki yang kelihatan kayak kaki, Oke. yang satu lagi kayak kaki kerangka gitu. Oke. Dan masih motret. Masih motret sampai Buat sekarang. epi. Buat epi. Dan gambar kemarin dia juga sempat menang Pulitzer lagi kayaknya. Oke. Yang gambar-gambar soal pandemi di Oke. Barcelona, dan juga sebelumnya waktu di Mesir, Arab Spiral. Nah ini Itu tuh. apa namanya? Ya gitu. Itu cerita Afghanistan. Ya lu nggak kenapa-kenapa tuh. Nggak apa-apa, orang cuman patah rusuk sama itu. Pertanyaan gua nih. Mm-mm. Yang lain kena, kenapa lu nggak kena? Nah itu orang teman-teman gue bilang, Andi lu jancuk lu katanya. Loh kenapa? Lu mentang-mentang orang Jawa yang lain kakinya putus, lu enggak katanya. Lu harus bersyukur. Dalam hati gue ngerasain kaki patah, rusuk patah, masa masih harus bersyukur dibandingin yang lain kakinya patah putus. Oke. Ini tak di mana tak? Di Aceh nih. Oh di Aceh. Di Aceh ini adalah ini sebuah gambling terbesar gue, dan ternyata terjadi karena gue adalah wartawan pertama dari luar Aceh yang masuk ke Aceh, dan gue nyetir selama 13 jam sendiri Bentar. dari Medan. Bentar. Lo dari situ. Ini di tsunami. Iya, di tsunami ini. Hari kedua nih. Gue duluan. Gue duluan. Nggak ada cerita. Gue naik pesawat, gue duluan. Nggak ada pesawat. Ada pesawat gue duluan, gue saksinya. Masa? Ada, lu datang. Heeh. Ya. Setelah gue ada di situ sama Bea. Lu naik apa? Naik Garuda men, Kemana? ke Aceh. Kan airport No, ditutup. no, 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 Beberapa no, 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 hari no, pertama no, tuh no, ditutup. No. Oke. No. Ketika lu semua memutuskan untuk naik jalan darat, Mhm. hanya gue sama Bea Mhm. yang memutuskan untuk stay di bandara. Oh, Sih. oke. Nah. Itu hal baru yang baru gue dengar. Nah. Karena yang gue ingat, tsunami itu kan kejadiannya jam 8 Mhm. pagi. Yes. Jam 3 sore itu gue udah di Medan. Iya, tahu gue. Terus gue beli mobil di Medan, Iya, tahu gue. gue berangkat. Oke, ini hari kedua setelah Iya. Fadlan datang sama si Leli. Oke, itu di intermezzo sobat, sorry. Ya, ya. Oke. Sorry. Ya, biar dia tahu tuh, dia bukan yang pertama, dia yang ketiga. tapi gue nggak bilang gue klaim yang ketiga karena Lo mungkin gue pertama di video ya, Video yang pertama lo ya. karena efek gue datang itu besar banget. Oke. Karena based on my video story gue yang gue keluarin, itu bantuan dari seluruh dunia mulai mengalir. Oke. Pertama dari Singapura gue ingat. Oke. Story-nya juga gitu, based on AP's video, Oke. gitu. Semuanya cerita bahwa video AP. Ya. Jadi gue suka kalau efeknya tuh Dahsyat. bisa merubah sesuatu. Ya, menurut gue sih efek dari seorang fotojurnalis atau kamera jurnalis, Gue minum dulu ya. ya itulah bahwa kita juga membantu dunia untuk tahu apa yang terjadi gitu. Lu bisa bayangin kalau nggak ada fotojurnalis dan kameramen jurnalis, ya orang nggak tahu di Cianjur ada gempa segitu gedenya gitu, atau tsunami segede di Aceh gitu maksud gua. Terus. Ini di mana nih? Ini gue di Pakistan nih, pas mau masuk ke masuk Afghanistan. Itu 2 hari setelah ulang tahun gue tuh. Oke. Dari tanggalnya itu, Ini di ini ke bandara apa? di Islamabad. Islamabad. Gue yang ke Afghanistan ketiga kalau nggak Oke. salah nih. Nah, Alright. iya. Ada foto yang lain? Di mana tak? Ini gue di mana ya? Oh, ini gue di Jepang. Oke. Tsunami. Tsunami. Ah, Oke. Lagi? Ini nih. ini cerita kita ini. Ini cerita kita ini.
Ini ada Tim. ada saya sobat di sini, cuma nggak difoto. Oke. Tapi memang kalau gue boleh bilang ya, tapi dari semua pengalaman yang gue punya saat ngeliput di konflik, Oke. nggak gampang Oke. buat ngeliput di konflik, karena kalau kita bicara konflik perang, konflik antar suku, antar agama atau apapun lah, Oke. yang kita bicara mengenai kesedihan, Oke. kita bicara mengenai kekerasan, Mhm. kita bicara tentang darah, Oke. kita bicara tentang air mata, Mhm. kita bicara tentang kehilangan, kita bicara tentang keputusasaan, Ya. dan kita bicara tentang banyak hal-hal negatif untuk hati kita. Yes, Ya. yes. Jadi menurut gue, kalau lu nggak punya cukup mental, Ya. nggak usah pergi. Gitu. Ya. Karena dari banyak pengalaman di gue, bagi mereka yang belum siap, nggak siap untuk liputan daerah itu, biasanya begitu mereka balik tuh mereka terus trauma. Ya. Ada trauma. Makanya di EP juga ada yang namanya trauma healing Yes. division untuk karena itu. Dan satu lagi di EP juga ada policy bahwa kalau lu berada di daerah konflik maksimal sebulan. Oke. Setelah sebulan lu harus pull out. Ya. Terlepas dari lu nanti dikirim lagi, lu harus refresh dulu setelah sebulan kayak Yes. gitu. Nah, banyak teman-teman tuh yang berangkat tanpa persiapan apa-apa, terutama persiapan mental ya. Karena bagi sebagian orang menjadi jurnalis daerah konflik itu kayak sebuah obsesi, sebuah kebanggaan kemudian. Wih, gue pernah liputan di sana, gue pernah liputan di sini. Walaupun sebenarnya kalau lo kita nggak pernah tahu dia ngeliputan di sananya di mana gitu. Tapi tetap aja bangga. Gue pernah ke liputan di Afgan, di Irak. Gitu. Tapi kalau lo nggak kuat mental sih jangan lah. Oke. Itu saran lo untuk Saran gue untuk teman-teman sobat-sobat Obrigado ya yang kebetulan tertarik untuk liputan di daerah konflik, teman-teman jurnalis muda sekarang. Kalau Anda memang benar-benar tertarik untuk ada liputan di daerah konflik seperti itu, hal utama yang paling perlu kalian siapkan adalah mental. Fisik tentu karena di sana akan banyak menguras fisik merusak juga. fisik. Oke. Tapi liputan sekarang sih nggak kayak dulu bakalnya. Ya. Karena apa? Pengalaman dari teman-teman yang baru balik dari Ukraina. Gue mengambil kesimpulan bahwa sekarang liputan-liputan konflik itu udah nggak menarik lagi buat kita, generasi kita. Kenapa? Karena kita nggak bakal dapat gambar dahsyat, men. Ya. Yang kita dapat sekarang cuman aftermath. Iya. Lo nggak akan dapat gambar dua pasukan frontal, bang, tank nembak segala macam, nggak akan dapat. Karena perangnya jauh-jauh. Nah, sekarang yang lo ini tiba-tiba lo jalan gitu, lagi di mall, boom, begitu datang udah selesai. Yang nyerang apa? Drone, Iya. ya kan? Sementara informasi intelijen militer tuh nggak gampang untuk kita dapat kapan drone-nya mau nyerang segala macam. Udah nggak asik sebetulnya, Udah nggak asik. Menurut lo? menurut gue. Oke. Mungkin bagi sebagian orang masih asik. Masih ya mungkin ya nggak asik dalam arti kata bahwa dari seorang fotografer atau jurnalis gambar-gambar yang frontal itu jauh lebih bagus dibandingkan Yang aftermath. aftermath. Ya. Gitu. Ini tak. Lo itu kan pernah dapet penghargaan. Ya. Penghargaannya nggak main-main. Rory Peck Award. Oke. Itu apa sih? Oke, jadi Rory Peck Award itu adalah sebuah yayasan yang dibentuk oleh keluarga Rory Peck. Oke. Rory Peck itu meninggal dalam tugasnya sebagai seorang kameramen di daerah konflik. Jadi untuk memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang liputan di daerah konflik itu mereka memberikan sebuah award Oke. dinamai Rory Peck Award. Award. Nah, di situ mereka memberi penghargaan kepada karya-karya Kameramen, jurnalis terbaik Oke. yang diberikan. Gua nggak menang juara 1, 2, atau 3, Oke. tapi gua diberi penghormatan. Oke. Honorary mention. Kenapa? Karena
juara 1, 2 dan 3 itu dinilai dari satu karya Oke. si jurnalis Oke. itu. Sementara gue itu diberi kehormatan karena karya-karya bagus gue itu bukan cuma di satu story, Oke. di banyak story, Di banyak konflik. di banyak konflik Oke. gitu. Jadi Boleh gue tayangin nggak? apanya? Itu tayangan lo yang juara-juara itu. Ini yang menang Rory Peck. Oke. Ya ini Rory Peck. Nah, Tapi Rory Peck tahun berapa? enggak, ini Rory Peck ketika lu dapat honorable mention karena di teksnya Oh, itu ada lo, ada oke. tulisan lo. Tadi itu di Afrika. Iya, di Di Afrika. Afrika. Nah, ini Rory Peck Award nih situasinya ya. Nah, lu di sini disebutin di captionnya bahwa lu diberi penghargaan itu tadi. Ya, ini di Ah, Afrika. iya, di Afrika ini. Ya, di Afrika. Ini kalau nggak salah karya siapa ya, temen gue juga. Oke. eh From EP. Ya dari EPI. Oke, ini udah. Sekarang yang dari Andi tuh, yang buatan dia tuh. Yang syutingannya Oh ini 98 nih kerusuhan-kerusuhan itu. gede-gede, digedein bisa nggak? Boleh. Ya, ini lo ya. Nah ini gue semua lah. 98 gue semua, nggak ada orang di jalan. Dicepetin aja. Ini di Ciledug nih. Ini di apa namanya? Ini di atas Semanggi. Oke. Oh bukan di Semanggi, di apa? Yang mau ke Ciledug itu loh. Oke. Ini lo juga nih yang Ini ngambil. semua gue. Tahun 98 ya. 98. Kalau yang footage Ambon itu ya, Banyak footage Ambon, tim-tim ya. Banyak kok footage-nya lah. dia. Ya jadi sobat-sobat kalau mau cari footage-nya Andi Ricardi apa sih? Tulis aja Andi Ricardi EP gitu. Mungkin keluar tuh footage-footage-nya dia. Ini aja tulis EP, kemudian slash carinya apa nih? Kalau kerusuhan rakyat, ini di Ambon gue, gambar gue juga. Ini salah satu yang dapat itu ya, yang Rory Peck ya. Salah satu dapat penghargaan lah, banyak story. Oke. Ya kira-kira gitu teman-teman atau sobat-sobat klasik ya. Kalau mau cek tadi apa itu kalau mau cari footage lo tuh apa? Ya, tulis saja EP, Ah, habis itu lo cari umpamanya kerusuhan 98, oke. 1998 riot itu soal Oke. itu, atau lu cari EP slash Ambon, Oke, EP slash Ambon terus Poso slash. Aceh atau apa, lu cari banyak kok di itu, Oke. banyak. Itu ya sobat, kalau kita nggak bisa nayangin semua di sini nanti waktunya habis ya. Jadi kembali lagi ke Rory Peck gitu ya. Impact dari itu dituntut nggak sama kantor lu harus, lu kan menang nih, apa dapat honorable mention. Jadi lu kalau dibilang tanda kutip gitu, lo itu udah purna sebagai kameramen perang gitu. Nah, perasaan lo waktu itu gimana? Happy? Sedih? Gue merasa happy aja. Terbebani? Enggak Ya? Oke. Gue seneng pada saat itu gue dapet, karena itu merupakan bentuk pengakuan Pengakuan, oke. atas kerjaan yang gue lakukan. Berarti bahwa kerjaan gue itu diakui orang lain. Oke. Itu justru membuat gue makin semangat, men. Oke. Semakin apa namanya? Gue semakin gimana ya? Gue push diri gue sendiri sampai limit, sampai Sampai sekarang. Oke. karena gue merasa bahwa apa yang gue lakukan bisa diakui orang, bisa dihargai, dan juga bisa membuat gue merasa bahwa yang gue lakukan bukan hal yang sia-sia, karena itu menimbulkan banyak perbedaan. Oke. Ya, bahkan perbedaan-perbedaan itu pada akhirnya bisa menjadikan gue tuh apa namanya, walaupun hasil dari perbedaan itu membuat gue sendiri dalam bahaya sebetulnya. Oke. Gue kasih contoh gini, gue ada satu kali kejadian di Ambon waktu itu. Pada saat Ambon konflik, gue datang yang ke beberapa kali, gue lupa. Itu gue punya footage yang satu-satunya di dunia. Dan footage itu membawa heboh tuh.
Sampai waktu itu gue dipanggil sama parlemen Inggris untuk Oke. jadi saksi, tapi akhirnya kantor nggak boleh. Oke. Pada waktu itu akhirnya gagal, tapi Indonesia hampir diembargo Oke. gara-gara kelakuan TNI waktu itu. Oke. Jadi yang terjadi adalah kalau kita ngomongin konflik Ambon, itu kita ngomongin antara TNI dan Polri. Oke. Karena kalau Polri itu identik menjaga garis demarkasi di merah Oke. Kristen. Sementara TNI itu menjaga Garis garis merah di putih di putih. Islam. Islam. Jadi gue waktu itu masuk ke Ambon, gue tuh punya KTP 2. Oke. Yang satu Kristen, yang satu Islam. Oke. Gue sengaja bikin itu. Kemudian gue bisa menempatkan diri gue lah. Nah. Kalau gue datang ke Masjid Al-Fatah, gue pakai tangan panjang, Oke. gue masuk ke dalam, gue ambil wudhu, sholat 2 rakaat, udah join sama mereka. Kalau gue ke daerah Kristen, gue cuma pakai you can see, tato gue kiri kanan, semua ada. Nama gue pun Andi Ricardi kan, identik dengan nama Kristen. Jadi gue bisa masuk kedua sisi dengan sangat bebas pada saat itu. Oke. Satu hari almarhum Jafar Umar Talib tuh, ketuanya Laskar Jihad. Laskar Jihad datang. Begitu gue tahu datang, nih kesempatan nih, gue masuk set, gue ikut bergabung di kelompoknya si Jafar yang lagi ngasih rapat lah, gue join dengan kamera kecil gue, Nah. datang. Nah, first impression yang orang-orang lihat dari gue adalah Andi adalah bagian dari Jafar Umar Talib. Oke. Karena gue ada di kelompok itu, kan gitu. Secara psikologis kan kita harus bisa mainin Betul. psikologi orang. Jadi begitu mereka berpikir bahwa Andi adalah bagian dari Jafar Umar Talib, apapun yang dilakukan Andi orang nggak peduli. Oke. Dan gue satu-satunya kameramen yang ngikutin mereka. Oke. Akhirnya mereka berangkat, TNI juga cuman pakai kaos, pakai M16, di sini pakai apa namanya diikat putih, dia nyerbu, dang. Nggak ada satupun gambar yang lolos dari gue. Oke. Nyerbu ke pemukiman Kristen. Sore itu dibakar, dihancurin segala macam. Sampai akhirnya ada satu TNI, ada tank. Tank namanya mereknya Saladin, Oke. buatan Inggris. Tank tua itu. Tank tua itu datang, moncongnya diarahin ke apa namanya pemukiman. Itu wah ini mau nembak nih. Gue tungguin di situ sampai 5 menit nggak nembak. Shit, gue kehilangan banyak momen nih. Akhirnya gue lepasin, gue syuting lain. Nah, tapi pada saat itu apa namanya si putih nih, si dari kelompok Muslim ini, Islam ini masuk ke dalam ngejar, gue ikutin terus. Dahsyat gambarnya man, dan itu satu-satunya dunia. Oke. Kemudian setelah itu gue pulang ke hotel, gue ngedit. Oke. Gue kirim gambar ke London. Oke. Gue copy juga ke laptop gue. Oke. Gue copy juga ke flash disk Ah. buat backup kalau hilang. Nah, gue bilang sama London Intake, hey guys look, gue punya gambar bagus. Tapi please, lu jangan keluarin dulu, karena gue rencana baru akan keluar dari Ambon 2 hari kemudian. Oke. Lo akan pull out. Gue akan pull out 2 hari kemudian. Oke. Kenapa? Karena ini gambar begitu, kalau lu keluarin sekarang, gue akan mati. Ya, Orang akan gampang banget identified gue gitu. Lo akan kelar. Nah, tiba-tiba dibilang oke. Tiba-tiba gambar itu nongol men. Jam 5 sore. Oke. Yang ngambil SCTV. Oke. Di running. Gue ger satu Ambon. Gue dicariin satu Ambon. Oke. Gue dicariin satu Ambon. Wah, teman-teman wartawan juga panik kan. Oh Bang Andi dicariin mati Bang Andi. Oke. Karena gue satu-satunya orang, Ya. satu-satunya wartawan, dan gampang buat mereka identified gue. Oke. Karena gue nongol gambar pertama di SCTV, mereka taunya Andi SCTV. Oke. Yang dicari orang Dicari SCTV. lah. Terus gue mikir gimana gue caranya keluar dari sana ya. Oke. Oke,
gue punya teman satu di Kodam, Oke. Kapten Amir namanya. Ah. Kapten Amir, ada nggak cara keluar dari Ambon Hmm. malam ini? Udahlah, ya udah, coba kita cari. Nah, Kapten Amir tahu gue juga dicariin gitu loh. Terus akhirnya ada kapal, Hmm. kapalnya namanya Bukit Ciguntang. Oke. Gitu. Ya udahlah, gue pokoknya keluar segala macam. Udah. Nah, di sini yang gue bilang membuat perbedaan adalah bahwa gambar gue yang Saladin itu Oke. kan gue lepasin di edit. Oke. Itu dilihat sama pemerintah Inggris. Oke. Ini tank Saladin, kenapa digunakan? Tanknya buatan Inggris. Buatan Inggris. Pada saat itu Indonesia kan Ya. udah di embargo sama Amerika kan, gara-gara tim-tim itu. Jadi pembahasan. Oke. Datanglah surat undangan ke gue lewat email. Andy, gue mewakili parlemen pemerintah Inggris mengundang lo untuk bertestify, memberi kesaksian atas penggunaan Tank Saladin. tank Saladin. Panzer itu sebenarnya. Ada moncongnya kok, begini ada ininya kok. Saladin tuh setahu gua. Nanti kita cari. Oke. Oke. Nah, terus akhirnya gue konsultasi sama kantor gue, terus bilang gue enggak, lo harus tetap independen, lo nggak bisa memihak. Kalau lo gambar lo di lapangan ada itu, lo nggak bisa bersaksi untuk siapapun, karena lo harus tetap netral. Biar mereka Menginterpretasikan. sendiri, gitu ya. Oke. Lo nggak boleh, lo harus tetap independen. Oke. Jadi itu kekuatan gambar menurut gua. Dan gambar itu bisa membuat banyak perbedaan. Oke. Perbedaan-perbedaan yang menjadi positif itu yang sangat gua suka. Ya. Gitu ya. Sangat-sangat tujuan lo lah ya. Oke. Jadi contoh kecil lah umpamanya efek yang ngebuat dari sebuah story pada saat itu kalau nggak salah 98 juga tuh. Ingat kan yang waktu di Cisarua, Taman Safari Cisarua, nggak, hewannya pada nggak makan, bahkan daging jatah buat macan pun dimakan sama pawangnya gitu kan, karena udah nggak bisa beli itu. Kita bikin story itu dan 2 hari kemudian Mereka dapat ini ya. ribuan ton daging kanguru dikirim dari Australia kayak gitu-gitu kan. Itu efek-efek yang membuat Efek positif lah ya. positif dari berita dan gue suka itu. Oke. Alright. Oke, Tak. Kita udah banyak cerita macam-macam. Terutama soal bagaimana lu terjun sebagai kameramen di banyak konflik. Ya. Tadi lu udah ngomong ke sobat klasik, sobat Obrigado, kalau lu mau jadi kameramen tuh harus A, B, C, D, F, G. Nah, sekarang menurut lu ngomongnya ke situ ya. Kalau ada orang mau jadi kameramen jurnalis di daerah perang itu, yang dibutuhin apa aja sih? Oke, jadi sobat Obrigado, ini kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau Anda kebetulan seorang jurnalis atau siapapun Anda lah, kalau Anda memang tertarik untuk ada di dalam kegiatan atau tertarik untuk liputan di daerah konflik, tugasnya sama dengan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik lainnya ya, untuk liputan apapun. Tapi yang membedakan adalah Anda di sini harus benar-benar mempersiapkan mental, satu, fisik juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda akan menghadapi situasi di mana situasi itu tidak terasa nyaman di hati. Jadi di situ Anda akan melihat kekerasan, darah tentu, kesedihan dari orang-orang yang kehilangan, keputusasaan, dan banyak hal. Dan itu semua adalah hal-hal negatif untuk hati kita. Maka dari itu, persiapkan mental Anda. Kalau Anda cuma ingin pergi ke daerah konflik hanya untuk menunjukkan bahwa saya pernah ke daerah konflik, saya pernah liputan di daerah konflik, lupakan aja kalau Anda nggak cukup kuat mental. Fisik sangat penting karena di sana Anda akan banyak sekali menguras fisik Anda, berlari, apalagi kalau Anda EBD dengan pasukan-pasukan asing, akan banyak berlari ke banyak hal-hal yang benar-benar menguras fisik Anda. Jadi mental sangat penting, terutama fisik juga, sama Anda harus punya sebuah keyakinan, itu yang paling penting. Kalau Anda nggak punya keyakinan, Anda nggak punya self confidence, percaya diri, itu juga
akan membuat pekerjaan-pekerjaan Anda jadi tidak maksimal. Gue rasa itu. Oke, thank you Tak. Terakhir Tak. Oke. Ya, sekarang ini zaman media sosial ya. Lo kan di AP, ya. Di dunia itu kan AP, ada Reuters, ada EPA, ada AFP yang biasa disebut wires. Ada pertanyaan gini, sebenarnya peran newswire masih relevan nggak sih? Atau penting nggak sih untuk sekarang ini di dunia yang orang bisa jadi citizen jurnalis, citizen kameramen gitu. Peran newswire menurut lo zaman sekarang masih penting atau gimana? Oke. Sebelum sampai ke situ, gue kasih tahu dulu. Gue cerita dulu. Apa sih kenapa newswire itu penting? Oke. Newswire itu dibentuk salah satunya untuk memberikan sebuah efisiensi Oke. Bagi para pemilik stasiun TV Atau dimanapun media di dunia ini. Oke. Kenapa? Bayangkan kalau tiba-tiba ada konflik di Gaza umpamanya. Media dari Indonesia harus ngirim orang ke sana, media dari manapun akan ngirim orang ke Gaza untuk mendapatkan liputan. Ya. Itu akan terpikir pertama adalah berapa banyak cost yang dikeluarkan, Oke. bagaimana keselamatan jurnalisnya, Oke. bagaimana akses ke sana bisa masuk atau enggak. Oke. Banyak effort yang harus dikerjakan atau dibuang untuk bisa ke sana. Oke. Ya. Kalau news agency itu hadir ada di sana, kita semua akan tinggal terima gambar-gambar jadi. Oke. Soal angle berita mereka buat sendiri karena news agency itu hanya memberikan basic information tentang gambar-gambar yang kita kasih, kita kirim. Terserah mereka mau angle-nya mau dibuat penyerangan Israel atau pengungsi yang ribuan harus mengungsi atau korbannya segala macam. Jadi itu sebetulnya sangat menolong untuk teman-teman media lain untuk tetap menjadikan newswire ini sebagai sumber berita. Kalau di Indonesia apalagi Metro ataupun TV One yang mendeklar bahwa mereka adalah TV berita, mereka tetap akan sampai kapanpun akan tetap menggunakan newswire. Ya, itu. Lalu pertanyaannya adalah apakah masih relevan dengan adanya pergeseran format pemberitaan sekarang ini? Harus kita akui bahwa based on research 80% daripada kue bisnis iklan itu dimakan oleh yang Google lah, yang Facebook lah, yang segala macam. Sehingga orang yang beriklan ke TV itu tinggal 20%. Dulu 100% itu harus dibagi dengan ratusan TV. Sekarang 20% tetap dibagi oleh ratusan TV. Ya kan? Jadi semakin kecil kue. Nah itu menjadikan media sosial atau digital platform itu menjadi alternatif. Bahkan sekarang menjadi sumber utama bagi teman-teman terutama generasi muda yang sudah sangat melek dengan media sosial. Kita mulai dari generasi Gen X, Gen Z, Gen apalagi tuh 2000-an lah ke atas yang nggak bisa hidup tanpa laptop itu menjadi sangat penting buat mereka. Tapi satu hal yang menjadi perdebatan sampai sekarang bahwa research itu menunjukkan bahwa berita yang nongol di media sosial itu 50% adalah hoax. Karena tidak bisa terverifikasi. Ya. Bahkan sekarang meningkat jadi 60% adalah hoax. Sedangkan media mainstream, media televisi itu bisa memberi verifikasi bahwa yang ditayangkan benar dan itu mereka juga punya fact check segala macam ya. Itu menjadikan bahwa media-media mainstream itu masih sangat dibutuhkan dan itu akhirnya menyangkut pada kebutuhan newswire sendiri. Jadi sebetulnya bukannya media sosial itu menjadi
tidak penting. Enggak, sangat penting. Oke. Tapi kekurangan media sosial adalah mereka tidak bisa menyajikan fact check. Oke. Nggak bisa menyajikan, ini bener nggak sih? Ini terverifikasi nggak sih? Oke. Gitu. Nah, biasanya yang lo sekarang lakukan, misalnya lo deh, AP atau Reuters atau termasuk di IPA juga ada TV ya. Oke. Apa? Kalau umpamanya kita tahu, EPI tahu sangat menyadari dengan perubahan format pemberitaan sekarang ini, ratusan TV collapse, tutup, dan kalau kita mau survive, kita harus juga punya untuk menggeser bisnis kita. Oke. Kalau sekarang yang booming adalah bisnis sosial media dan digital, Oke. EPI juga melakukan hal yang sama. Oke. Contohnya, semua TV mainstream di dunia ini mereka punya versi online-nya. Oke. Ada sctv.com, metrotv.com, tv1.com, segala macam. Mereka punya mainstream dan online. Oke. Kebutuhan gambar mereka tentu berbeda. Oke. Walaupun beritanya sama. Oke. Karena kita punya pembatasan waktu Oke. untuk Untuk TV yang mana, untuk medsos yang mana? Oke. untuk durasi. Durasi. Oke. Jadi di AP itu kita bikin 2 versi. Oke. Jadi umpamanya ada satu story, kita akan fit untuk TV mainstream, TV-nya, Oke. dan kita juga ngedit yang lebih pendek, biasanya di 1 menit paling lama, itu untuk mengambil intisari dari berita itu sendiri, dan itu kita kirim untuk pelanggan-pelanggan digital itu untuk siap ditayangkan. Kita bilangnya customer ready. Oke. Jadi customer ready adalah versi pack-nya, versi pendeknya dari story TV yang panjang. Karena 2,5 menit tuh nggak mungkin untuk dimasukin di online. Oke. Jadi itu salah satu cara bagaimana news agency ini bisa tetap survive. Oke. Karena kita sangat menyadari bahwa news agency itu masih menjadi pilihan utama untuk TV-TV yang mendeklar bahwa mereka TV berita. Gitu. Cuman memang formatnya kita mengikuti mereka lah gitu. Thank you Andi Ricardi udah mau ngobrol di sini, bagi ilmunya sobat-sobat klasik. Sekali lagi ya, sobat-sobat Obrigado, sekali lagi tolong kalau mau lihat footage-nya dari Andi Ricardi tadi, EP/Ambon, EP/Timor, EP/Afghanistan dan segala macam, bisa searching di YouTube. Kami nggak bisa tampilkan di sini karena takut di take down sama YouTube ya. Jadi terima kasih sobat-sobat klasik udah mau nonton channel Obrigado ya, sobat klasik lagi ya. Channel Obrigado, semoga tayangan dengan obrolan dengan Andi Ricardi banyak gunanya buat sobat-sobat Obrigado semua. Saya Weda, sampai berjumpa di Obrigado selanjutnya. Tak, nih gue ada ini. Apa nih? Ada kenang-kenangan. Wih. Ya, mudah-mudahan lo suka ya. Makasih banyak nih. Dipajang ya. Iya. Makasih banyak, Tak. Oke, jadi gue belum klimis nih botaknya di sini. Ya ini kan gue kemarin gue motretin lu nih. Sini Tak, gue fotoin Tak gitu. Ini. Oh, oke. Ini bukan ini ya, bukan apa AI ya, ini gambar beneran. Oke. Oke. Suka gue kelihatan muda. Asik. Ya karena emang sebetulnya gue masih muda. Iya, lu masih muda lah. Ya. Tua itu bukan berarti menunjukkan bahwa kita nggak berdaya. Oke. Ya, tua itu cuma angka. Oke. Tapi lu sakit-sakitan. Nggak bisa. Lu bayangin umur 60 tahun, lu cari deh di Indonesia ini. Orang 60 tahun masih lari-larian, liputan demo, bawa kamera, bawa tangga, bawa tripod, bawa segala macam. Lu cari. Kagak ada. Gak ada. Itu menunjukkan bahwa mereka udah tua. Tapi gua masih di lapangan, itu gua masih muda. Oke. Sobat Obrigado. Terima kasih. Makasih semua. Sorry ya, sobat klasik mulu gue. Klasik tuh apa lagi? Enggak, dulu di sini tuh namanya